Pagi ini kami berangkat dari Medan menuju Balige. Saat matahari mulai meninggi, kami sudah sampai di salah satu kota perjuangan, Tebing Tinggi. Mentari pagi mengikuti kami. Cahayanya seperti berusaha mengejar laju kendaraan, seolah memberi semangat baru agar kami terus melangkah maju. Sampai kami tiba pukul 8:13 waktu Indonesia Barat di kota Pematang Siantar. Kota yang terkenal ramah dan menjunjung toleransi yang tinggi. Udaranya juga sejuk. Kota ini juga terkenal dengan sejarahnya dan cerita heroismenya. Di Siantar itu yang paling terkenal roti ganda. Itu ciri khasnya. Ketawa. Oh iya, ketawa ya, roti ketawa kecil-kecil itu ya. Yang besar. Yang kecil juga ada ya, Nang. Siantar salah satu kota yang aku senangi. Sekali berjumpa dengan kota ini, tak lupa ada cerita tentang roti. Roti ganda dan roti ketawa namanya. Di dekat perbatasan kota itu, aku melihat sebuah tugu. Sepertinya tugu perjuangan. Tugu itu dikelilingi ilalang dan semak. Aku tidak tahu persis namanya. Kalau teman-teman tahu, silakan share di komentar ya. Sepanjang jalan, kami melewati hutan pinus. Pepohonan yang berdiri tegak di pinggir jalan membuat hati siapapun yang melihat pasti akan terpesona. Apabila kalian akan berkunjung ke Parapat melalui Siantar, kalian akan disambut oleh pohon-pohon ini dari pinggir jalan. Bak seorang penguasa yang melewati jalanan, pepohonan ini pun akan menyapamu dengan lambaian-lambaian lembutnya yang terhembus oleh angin sepoi-sepoi. Akhirnya kami sampai di Parapat. Meski kami tidak singgah untuk menyeruput kopi, tapi aku masih bisa merasakan nikmatnya aroma kopi kalau diseruput dari penatapan, sambil menikmati luasnya dan indahnya Danau Toba. Dari atas kendaraan, mataku dimanjakan dengan pemandangan bukit-bukit barisan yang menjulang secara acak namun rapi. Ini ke Danau Toba ini ya? Iya. Langsung. Ini kesan sana Siasan. Inalum. Dari Inalum enggak? Ke Inalum? Ini mau ke Inalum ini. Jadi ini air terjun itu? Iya. Oh, ponot itu ya? Lambat dia tapi menenggelamkan. Iya. Ini apa dalam seringkali orang apa sih? Hari ini kita sampai di Sigumpar, Bu ya. Sigumpar di pemakaman Dr. Nomensen. Kita mau berkunjung. Kami menyempatkan diri sebentar untuk berhenti di pemakaman Dr. Nomensen, tepatnya di desa Sigumpar. Tentu saja umat Kristen kenal sekali dengan tokoh ini. Salah seorang misionaris Kristen dari Jerman yang sangat melegenda. Kini pusarannya ada di Sigumpar. Meski tak sempat mengulik tentang tokoh misi ini, tapi aku sangat menikmati aura perjuangan misi gereja di sana. Lain waktu aku ingin mengulik tentang tempat bersejarah ini. Kami melanjutkan lagi perjalanan menuju kota Balige. Kita mau menuju ke Balige dari Lagoboti melewati simpang Sibulele ya. Ini ada Sibulele. Nah, naik ke atas sini ada Kipan Yonif 125 SMB. Ini dia simpang Sibulele. Sebentar lagi kita mau sampai ke Balige, melewati Tugu Juara Monang. Terus sana Inalang. Oh, Inalang, kita ke Inalang coy. Sopo Surung kali nanti. Iya, Sopo Surung. Oke. Sebelah gereja lah. Gereja kanan. Ketika mulai memasuki jembatan Juara Monang, aku melirik ke sebelah kanan. Salah satu stasiun radio di mana aku pernah memiliki banyak sahabat di sana. Mungkin bagi sebagian orang kota ini adalah kota yang biasa-biasa saja. Tapi bagiku, Balige adalah kota yang sulit untuk dilupakan.
Selama 4 tahun berada di sana, ada banyak kenangan. Kota itu kembali membuka banyak cerita tentang diriku dan semua yang terlibat dalam hidupku. Sepanjang jalan ku perhatikan, ada beberapa tempat yang menarik perhatianku. Aku pernah melintasi hidup di sini, bahkan pernah punya mimpi di kota ini. Mataku tak mau lepas dari setiap jengkal pemandangan kota ini. Namun, di kota ini juga, aku mengubur semua dalam-dalam asa dan rasa ketika waktu memanggilku untuk pulang. Aku tak mau terlalu lama larut dalam memori itu. Aku harus cepat-cepat sadar bahwa sekarang aku bukan lagi berada di masa lalu. Ini adalah hari ini. Oke, hari ini kita ke rumah Pak Sahala Tampu Bolon, Bupati pertama Tobasa. Oke, check it out. Kalau ini udah biasa lah orang tua. Dr. Andus Sahala Tampu Bolon adalah bupati pertama yang memimpin Tobasa di periode 1999 sampai 2000 dan 2000 sampai 2005. Beliau masih dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan Nyonya Sahala Tampu Bolon Boru Samosir. Sekarang beliau sudah semakin menua dan tak lagi ikut dalam kontestasi politik di Tobasa. Beliau sangat mencintai budaya Batak Toba. Di rumahnya banyak terdapat pernak-pernik Habatahon. Kini beliau sudah sibuk dengan keluarga, anak, cucu, gazebo, dan taman bunganya. Setelah 1 malam menginap di rumah barunya Tasya, Rahel, dan Nathan, paginya kami melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat wisata, Pantai Bulbul namanya. Oke, hari ini kita di Pantai Bulbul, Bali G, mau menikmati liburan nanti sebelum pulang ke Medan. Check it out. Ngapain guys? Renang. Awas direnang ya, hanya nanti. Ada ubur-ubur. Oh. Kalian percaya di sini ada ubur-ubur? Enggak. Iya pas, benar. Ini adalah hari terakhir kami di Bali G sebelum kami kembali ke Medan. Tak lupa, perjalanan ini kututup dengan secangkir kopi dari tepi Pantai Bulbul. Trip terakhir kami adalah Tarabunga. Tempat ini adalah tempat favoritku dulu untuk mencari ide dan mendekap cinta. Oh ya, sebelumnya aku mau jelasin bahwa perjalanan ini adalah perjalanan menghantarkan Tasya, Rahel, dan Nathan ke tempat penugasan baru orang tua mereka. Halo kawanmu Jo. Roamu tuh balik gamemu. Oke. Tadi aku ngerekam rupanya. Oke, sekarang kita sudah akan pulang. Dari Tarabunga Bulbul, kemudian Meat, sekarang Parepare, sekarang kita akan pulang ke kemana rumah distrik? Ke Sigumpar, dan kami akan kembali ke Medan. Selamat tinggal Nathan, Tasya, dan Rahel. Cek it out. Mereka adalah adik-adik rohani yang sangat kukasihi. Orang tua mereka adalah pendeta dan harus pindah karena penempatan tugas yang baru. Ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Jalan yang akan kita tempuh akan lebih jauh lagi jika Tuhan menghendaki bagi kita umur yang panjang. Bagiku, perjalanan sebetulnya merupakan sebuah awal di mana kita diajak untuk kembali mengingat ataupun melupakan sejenak tentang diri kita sendiri. Perjalanan juga tak melulu menjanjikan kebahagiaan,
Sebenarnya kitalah yang mengusahakan kebahagiaan itu. Perjalanan hanya menunjukkan bagi kita bahwa kita hidup dinamis dan terus bergerak. Tak perlu banyak menghabiskan tenaga untuk sebuah perjalanan. Nikmati sajalah. Perjalanan banyak menyajikan tantangan dan peluang. Kalau kata orang, ada jalan yang sesat. Justru bagiku perjalanan adalah bagian dari usaha kita berjalan untuk pulang. Sejauh mana kaki kita ini melangkah, pasti akhirnya kita akan pulang juga. Aku bisa simpulkan bahwa hakikat perjalanan adalah pulang. Kadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis.